Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar dari statistika. Oke. Statistika atau statistik. Ternyata dua istilah ini adalah istilah yang berbeda. Lebih familiar mana? Statistika atau statistik? Saya rasa akan banyak yang menjawab lebih familiar statistik. Mata kuliahnya apa? Mata kuliahnya adalah statistik. Sekarang saya akan jelaskan apakah bedanya antara statistika yang ada A-nya dan statistik yang tidak ada A-nya. Oke, kalau statistika yang ada A-nya itu berarti ilmu. Ilmu untuk apa? Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang mempelajari suatu cara atau metode. Sedangkan statistik tanpa A itu adalah angka atau nilainya atau besarannya. Di sini saya tuliskan pengertian dari statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara untuk apa? Cara untuk mengumpulkan data. Bagaimana cara mengumpulkan data? Kemudian cara untuk menyajikan data. Bagaimana cara menyajikan data? Kemudian cara untuk menganalisis data dan mengambil kesimpulan dalam kondisi ketidakpastian dan variasi. Di sini ada banyak cara untuk mengumpulkan data. Bisa saja dengan cara membuat instrumen. Instrumen itu dibagi jadi dua. Ada instrumen tes dan ada instrumen non-tes. Bedanya apa? Kalau kita ingin mengukur suatu sikap atau pendapat seseorang, maka kita akan menggunakan instrumen non-tes yang biasa kita kenal sebagai angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner itu adalah instrumen non-tes. Kemudian, apa yang disebut dengan instrumen tes? Apabila kita ingin menguji kemampuan kognitif, misalkan ingin menguji kemampuan kognitif siswa dalam satu kelas misalkan, maka kita menggunakan instrumen tes. Isinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana atau sejauh mana kemampuan kognitif dari siswa dalam suatu kelas, misalkan seperti itu. Kemudian, yang kedua adalah cara menyajikan. Menyajikan di sini maksudnya adalah menyajikan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca. Bagaimana bentuknya? Misal, saya punya data IPK. Data IPK itu ada banyak. Untuk membuatnya menjadi ringkas, maka saya menyajikan dalam bentuk min. Saya cari rata-ratanya. Saya tidak perlu menyebutkan satu-satu. IPK si A sekian, si B sekian, si C sekian, dan seterusnya. Tapi saya cukup menyebutkan rata-rata IPK kelas A adalah 3,25. Misalkan seperti itu. Itu yang dimaksud dengan kata menyajikan. Jadi, menyajikan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca. Atau dengan cara meringkas data, menyajikan dengan meringkas data ke dalam bentuk yang mudah dibaca. Kemudian sekarang adalah menganalisis. Kalau menyajikan, itu bedanya. Kalau menyajikan, kita tidak melibatkan suatu pengujian. Atau tidak ada yang namanya hipotesis. Tidak ada H0, tidak ada H1. Sedangkan kalau menganalisis, itu kita melibatkan pengujian. Ada yang namanya H0, ada yang namanya
H1. Kalau ada hipotesis, maka dia pasti ada yang namanya kesimpulan. Kalau dalam suatu pengujian, paketnya itu harus ada yang namanya hipotesis, ada namanya terus kemudian ada namanya statistik uji, dan ada yang namanya kesimpulan. Jadi itu adalah paket lengkap dari uji hipotesis. Dan nanti kita akan saya akan menjelaskan bahwa statistika itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan ada statistika inferensia. Kalau kita batasannya hanya menyajikan, maka masuknya ranah statistika deskriptif. Kalau kita menganalisis sampai dengan mengambil kesimpulan, itu masuknya pada ranah statistika inferensia. Kemudian di sini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut apakah bedanya statistika deskriptif dan inferensia. Sekarang kita lanjutkan. Di sini ada kata dalam kondisi ketidakpastian dan variasi. Apa sih yang menyebabkan adanya kondisi ketidakpastian dan variasi? Yang menjadi penyebab adalah pertama, perbedaan alat ukur. Ketelitian antara alat ukur satu dengan yang lainnya, kalau alat ukurnya tidak terstandar ya, itu akan berbeda. Kalau alat ukur saja sudah berbeda, maka hasil pengukurannya juga berbeda. Terus kemudian yang kedua, error atau ketidakpastian yang dikarenakan oleh manusia. Kalau yang pertama tadi oleh alat itu disebut sebagai tools error, kalau oleh manusia disebut sebagai human error. Ya, kalau manusia bagaimana penyebab ketidakpastian atau variasi ini bisa disebabkan oleh ketidaktelitian dari si operator atau manusianya. Jadi ini adalah statistika tadi ilmunya. Oke, sekarang kita berpindah kepada statistik. Tadi sudah saya sebutkan, statistik itu adalah angka atau nilai. Statistik itu bisa juga didefinisikan sebagai besaran dalam sampel yang digunakan untuk menduga atau bahasa lainnya mengestimasi. Jadi menduga atau estimasi itu sama, memprediksi itu juga sama. Menduga atau mengestimasi parameter. Parameter itu apa? Parameter adalah besaran dalam populasi. Sekarang saya akan coba berikan ilustrasi. Ini yang kecil adalah sampel dan ini adalah populasi. Besaran dalam sampel, contohnya ada yang namanya X bar, ada yang namanya S kecil, ada yang namanya S kecil kuadrat. X bar itu adalah simbol mean dalam sampel. Sedangkan kalau dalam populasi, simbol mean itu adalah mu. Bentuknya seperti M. Kemudian S adalah standar deviasi. Kalau dalam sampel ditulis sebagai S kecil. Sedangkan kalau dalam populasi bisa ditulis sebagai sigma. Jadi
Mungkin kalian mengenal sigma itu seperti ini. Kalau simbol sigma untuk standar deviasi itu seperti ini. Jadi ini adalah standar deviasi dalam populasi. Selanjutnya, kalau S kecil kuadrat itu adalah varians dalam sampel. Kalau varians dalam populasi, kita bisa menulisnya seperti ini. Nah, sigma kuadrat. Sampel ini digunakan untuk menduga atau memprediksi nilai atau angka yang ada pada populasi. S kecil digunakan untuk menduga atau memprediksi sigma pada populasi. S besar kuadrat digunakan untuk menduga varians pada populasi. Jadi, penjelasannya seperti ini. Saya berikan ilustrasi apa yang dimaksud dengan kata menduga atau mengestimasi. Misalkan kita adalah seorang peneliti. Saya ingin mengetahui berapakah rata-rata pengeluaran orang seluruh warga negara Indonesia, orang di Indonesia. Kalau saya menyebutkan orang Indonesia, maka populasinya adalah seluruh orang atau warga negara Indonesia. Bagaimana cara saya mengetahuinya? Saya tidak bisa menjangkau data dari seluruh orang yang ada di Indonesia. Kalau saya bertanya berapakah min dari pengeluaran orang seluruh Indonesia, maka saya bertanya tentang mu-nya. Berapakah mu dari pengeluaran orang Indonesia? Bagaimana saya menjawabnya? Saya bisa menjawabnya jika saya menggunakan sampel. Sampel digunakan jika kita terbatas pada 3 hal. Pertama adalah waktu, yang kedua adalah biaya, dan yang ketiga tenaga. Kalau saya ingin menjangkau data tentang pengeluaran orang seluruh Indonesia, pengeluaran per bulan orang seluruh Indonesia, maka saya terkendala oleh waktu. Karena Indonesia sangat luas, maka saya akan terkendala waktu. Jadi untuk mendapatkan keseluruhan data itu sangat lama sekali waktunya. Terus kemudian yang kedua adalah biaya. Tentu saja sangat besar biayanya jika saya ingin mendapatkan data tersebut. Saya harus keliling Indonesia. Dan yang ketiga adalah tenaga. Tenaga juga demikian. Saya akan membutuhkan banyak sekali tenaga untuk mendapatkan data tersebut. Solusinya adalah saya harus mengambil sampel untuk menjawab berapakah mu atau rata-rata pengeluaran orang Indonesia. Maka setelah saya ambil sampel, saya bisa menghitung berapakah rata-rata pengeluaran orang Indonesia. Saya hitung, setelah saya dapatkan ternyata besarnya adalah 1 juta misalkan, pengeluaran per bulan misalkan. Kemudian 1 juta ini nilai apa? Apakah dia mu? Bukan. 1 juta ini adalah nilai X barnya atau rata-rata dari sampelnya. Terus bagaimana penggunaan kata menduga atau memprediksi di sini? Jika ada orang yang bertanya, berapakah rata-rata pengeluaran orang Indonesia, maka saya akan menjawabnya 1 juta. Saya menjawab pertanyaan mu itu dengan X bar. Orang bertanya mu, tapi saya menjawabnya X bar. Itu artinya X bar di sini saya gunakan untuk menduga
atau mengestimasi parameter mu. Ya, jadi itu adalah penjelasan dari statistik dan parameter. Kalau statistik tadi adalah besaran dalam sampel yang digunakan untuk menduga parameter. Sedangkan parameter itu adalah besaran dalam populasi. Jadi kalau disuruh menyebutkan contoh dari statistik. Statistik itu nilai X bar, nilai S kecil kuadrat. Kalau parameter itu adalah nilai dari mu yang tidak pernah bisa kita ketahui karena dari populasi, nilai dari sigma kuadrat. Oke, itu penjelasannya. Selanjutnya yang tadi sudah saya jelaskan di awal, statistika itu dibagi menjadi dua berdasarkan tujuan pengolahan datanya. Ada statistika deskriptif dan statistika inferensia. Di sini yang ditonjolkan adalah kata menyajikan. Jadi deskriptif itu adalah metode statistika yang digunakan untuk menyajikan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana cara menyajikan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca. Misal saya mempunyai informasi bahwa IPK si A sekian, si B sekian, si C sekian, seterusnya sampai misalkan jumlahnya adalah 500 katakanlah 500. Kemudian untuk memudahkan atau meringkas data, memudahkan data agar dibaca, maka saya menyajikan informasi IPK tersebut dalam bentuk min. Kalau ditanya berapakah atau bagaimana kondisi IPK mahasiswa, maka saya akan menjawab, oh minnya sekian. Atau saya sajikan dalam bentuk grafik misalkan. Misalkan seperti ini. Oh yang IPK kurang dari 3 berapa persen, lebih dari 3 berapa persen. Itu adalah kegunaan statistika deskriptif. Di sini saya berikan contohnya. Yang masuk statistika deskriptif itu adalah min, median, modus, kuartil, desil persentil, standar deviasi, dan varians. Sedangkan kalau statistika inferensia, intinya ada di sini. Jadi metode statistika yang digunakan untuk menganalisis data dan mengambil kesimpulan dalam kondisi ketidakpastian dan variasi. Jadi kalau dua pengertian ini digabung, maka ini adalah definisi dari statistika yang saya jelaskan di awal. Oke, beda yang paling mencolok kalau deskriptif itu tidak ada hipotesis, tidak ada H0, tidak ada H1. Sedangkan kalau statistika inferensia itu ada H0 dan ada H1. Contoh dari statistika inferensia. Kalau dari analisis asosiatif ada korelasi, ada regresi. Kalau dari analisis komparatif contohnya ada UJT, ada ANOVA, ada ANCOVA, ada MANOVA. Pokoknya semua yang melibatkan hipotesis itu masuknya pada statistika inferensia, sedangkan yang tidak ada hipotesisnya itu masuknya ke dalam deskriptif. Seperti saat kita membuat grafik, menghitung min, itu kan tidak ada hipotesisnya, tidak ada ujinya, hanya sekedar menyajikan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca. Oke, selanjutnya adalah pembagian statistika berdasarkan bentuk parameter. Itu dibagi jadi dua, ada statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Kalau statistika parametrik, metode statistika yang metode yang masuk dalam statistika parametrik itu dapat digunakan jika populasi datanya dapat diasumsikan berdistribusi normal dan variansnya homogen. Maksudnya bagaimana? Saat menganalisis data, kita harus melakukan uji terlebih dahulu, minimal adalah uji normalitas untuk mengetahui metode yang cocok untuk kasus saya ini apa.
apakah parametrik atau non parametrik. Saya harus pakai apa? Maka di awal itu harus diuji terlebih dahulu. Kalau data itu diuji ternyata dia distribusinya normal atau variansinya homogen, maka dia bisa menggunakan rumus-rumus yang ada di sini. Sedangkan kalau tidak, datanya itu tidak bisa diasumsikan atau tidak terbukti normal dan variansinya homogen, itu rumus yang digunakan ini. Apa sih yang dimaksud dengan normal? Kalau secara visual, data normal itu kita bisa gambar kurvanya seperti ini. Ini adalah kurva distribusi normal. Dengan tengah-tengahnya ini adalah mu-nya. Penjelasan sederhananya seperti ini. Jadi misalkan ini adalah IPK 0, paling rendah kan 0. IPK kan range-nya 0 sampai 4. 4 dan ini 2. Apabila data kita banyak berada di kategori sedang, di tengah-tengah sini, banyak mahasiswa yang IP-nya antara sekitar 2, misalkan seperti itu, maka yang IPK-nya mendekati 1 itu dan mendekati 4 itu jumlahnya tidak sebanyak dari IPK yang sedang di antara 2 tadi, maka secara visual kalau bisa digambarkan seperti ini, seperti lonceng, maka dia dapat dikatakan bahwa datanya berdistribusi normal. Sedangkan apa yang dimaksud dengan varians homogen? Varians itu adalah keragaman. Kalau mendengar kata homogen, yang terbayang apa? Ada hutan homogen dan heterogen. Kalau homogen itu hutan yang sejenis, kalau heterogen itu banyak macamnya. Kalau homogen itu artinya apakah kalau homogen itu datanya sama semua? Karena tadi kan bilangnya kalau homogen kan tanamannya sejenis. Apakah sama semua? Tidak sama persis, tetapi seragam, hampir sama. Bedanya tidak terlalu jauh. Itu bisa disebut sebagai homogen. Namun secara visual data bisa digambarkan seperti ini bentuknya, dan tadi kalau variansinya nilainya tidak terlalu jauh, angka-angkanya dia disebut homogen. Maka antara orang satu dengan orang yang lain nanti persepsinya bisa berbeda. Kalau misalkan ada bentuk grafik seperti ini normal atau tidak? Seperti ini, normal atau tidak? Maka orang akan berbeda-beda pendapatnya. Ada yang bilang normal dan tidak normal. Kenapa bisa begitu? Karena pandangan visual orang itu bisa berbeda-beda. Agar bisa sama, maka kita harus melakukan uji asumsi. Nanti akan dijelaskan uji asumsi. Tapi tidak di statistika dasar. Uji asumsi biasanya dijelaskannya di statistika terapan atau statistika lanjutan. Oke ya. Jadi itu adalah perbedaan statistika parametrik dan non parametrik. Kalau parametrik itu setelah diuji asumsi, datanya itu berdistribusi normal dan atau variansinya homogen. Kalau non parametrik itu melengkapi dari statistika parametrik. Jadi apabila data tersebut tidak normal dan variansinya juga tidak homogen, maka kita larinya adalah ke rumus-rumus statistika non parametrik. Jadi non parametrik itu adalah pengganti apabila asumsi tidak terpenuhi. Jadi apabila asumsi tidak terpenuhi, kita tidak bisa menggunakan rumus ini, maka rumus yang digunakan adalah ini. Jadi di sini juga kan ada korelasi, di sini juga ada korelasi, di sini ada regresi linear, di sini juga ada regresi logistik. Jadi alternatif yang lain, gitu. Terus kemudian selanjutnya adalah variabel penelitian. Penekanan, kalau di sini pengertian dari variabel itu adalah atribut atas sifat nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.
Intinya ada di sini. Jadi, yang disebut variabel itu atribut atau sifat. Kalau dia memiliki variasi, itu bisa disebut sebagai variabel. Contohnya di sini tinggi, berat, sikap, motivasi, dan lain sebagainya. Terus ada berat, ukuran, bentuk, warna, dan sebagainya. Sekarang saya tanya, jenis kelamin itu masuk sebagai variabel atau tidak? Jawabannya adalah tergantung. Kalau misalkan dalam satu kelas ada laki-laki, ada perempuan, maka jenis kelamin itu adalah variabel. Tetapi apabila dalam satu kelas, misalkan di SMK, semuanya adalah perempuan, maka atau semuanya adalah laki-laki, maka jenis kelamin di situ tidak bisa disebut sebagai variabel karena tidak ada variasi, semuanya sama, laki-laki semua, perempuan semua, maka jenis kelamin di situ tidak bisa disebut variabel. Tetapi pada saat di dalam suatu kelas ada laki-lakinya, ada perempuannya, maka jenis kelamin bisa disebut sebagai variabel. Terus macam-macam variabel yang harus diketahui ada dua. Ada variabel independen dan dependen. Kalau dependen itu intinya adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Kalau dependen itu dipengaruhi. Dependen itu dipengaruhi. Variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Contohnya di sini ada variabel komitmen kerja dan produktivitas kerja. Di sini saya tulis komitmen kerja di awal karena komitmen kerja ini mempengaruhi bagaimana produktivitas kerja seseorang. Bukan produktivitas mempengaruhi komitmen, tetapi komitmen seseorang terhadap pekerjaannya itu bisa mempengaruhi produktivitas pekerjaannya. Maka di sini komitmen kerja itu adalah variabel independen dan produktivitas kerja itu adalah variabel dependen. Terus saya perkenalkan lagi ada namanya variabel moderator dan intervening. Kalau moderator itu mempengaruhi, dia bisa memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen. Oke, tadi kan variabel kita adalah komitmen kerja dan produktivitas. Di tengah-tengahnya ada variabel lingkungan kerja, dia bertindak sebagai moderator. Apabila komitmen kerja ini kan tadi mempengaruhi produktivitas. Semakin baik lingkungan kerja, maka semakin baik juga komitmen kerja ini bisa mempengaruhi produktivitas kerja. Jadi dia berada di tengah-tengah. Jadi sebenarnya dia bisa juga dikatakan sebagai variabel independen, tapi posisinya di sini lebih pada variabel moderator. Dia bisa memperkuat atau memperlemah suatu hubungan. Jadi dia akan semakin erat, semakin positif produktivitas jika komitmen kerjanya semakin positif dan lingkungan kerjanya juga semakin positif. Begitu juga sebaliknya. Sedangkan kalau intervening, variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Oke. Ini tadi moderatornya di sini. Di sini tengah-tengah ada intervening. Jadi posisinya ada di tengah-tengah. Jadi penghasilan mempengaruhi gaya hidup. Terus kemudian penghasilan juga mempengaruhi harapan hidup. Gaya hidup juga mempengaruhi harapan hidup. Jadi posisinya seperti itu. Berada di tengah-tengah. Walaupun dia sebenarnya juga bisa dikatakan sebagai variabel independen. Jadi intervening dan moderator itu kadang juga ada orang yang menyebutnya sebagai variabel independen. Jadi tergantung bagaimana sudut pandang dari peneliti. Oke, terus selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis tadi kan disebut sebagai dugaan sementara. Dan di sini rumusan hipotesis nanti yang kalian jumpai ada dua, yaitu asosiatif dan komparatif. Kalau asosiatif itu terkait dengan hubungan secara linier atau hubungan kausal juga. Sedangkan kalau komparatif dia membandingkan. Saya berikan contoh.
Kalau hipotesis itu hipotesis asosiatif, contohnya H0-nya variabel X berhubungan dengan variabel Y, atau ada hubungan atau ada korelasi antara variabel X dengan variabel Y, itu asosiatif. Kemudian ada lagi yang biasanya digunakan di regresi, variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sedangkan kalau komparatif, variabelnya dia hanya ada satu. Jadi kalau tadi ada X dan Y di asosiatif, sekarang kalau di komparatif dia menjadi Y1 dan Y2. Misalkan tidak ada perbedaan antara variabel Y1 dengan Y2. Ada perbedaan antara variabel Y1 dan Y2. Untuk asosiatif kasusnya seperti ini. Misalkan saya berikan contoh judul skripsi. Korelasi antara motivasi dengan prestasi belajar, atau kalau di regresi pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar. Kalau komparatif, perbedaan prestasi belajar antara kelas A dan kelas B, perbedaan prestasi belajar antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Seperti itu contohnya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang hipotesis kalau sudah masuk pada statistika inferensia. Oke, terus kemudian data. Data itu adalah sekumpulan atau seluruhan dari fakta, baik itu berupa kategori atau angka, yang dapat disusun menjadi informasi sehingga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan. Data itu kalau satu atau tunggal itu disebut sebagai datum. Jadi data itu bisa disebut sebagai kumpulan dari datum-datum. Datum itu data tunggal, datanya hanya satu. Kalau datanya banyak, itu ya data. Jadi kumpulan datum-datum itu data. Kalau sendirian itu namanya datum. Terus pembagian data ada berdasarkan skor. Itu ada data diskrit dan ada kontinu. Diskrit itu bilangan bulat, jadi dia tidak ada koma-komanya. Kalau kontinu itu ada komanya. Contohnya kalau diskrit, jumlah meja di kelas, jumlah siswa kelas 5, misalkan seperti itu. Tidak ada jumlahnya. Jumlah siswa kelas 5 berapa? 30,5, itu tidak ada. Pasti jumlahnya bilangan bulat, 31, 32, terus kemudian 40 dan seterusnya. Sedangkan kalau kontinu itu bentuknya ada koma-komanya. Misalkan panen tahun ini adalah 24,53 kuintal, misalkan seperti itu. Terus kemudian jarak antara kota A dan kota B adalah 30,13 kilometer, misalkan seperti itu. Itu masuknya adalah kontinu. Sedangkan kalau bentuk itu adalah kualitatif, bisa dibedakan menjadi kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu kategorikal. Jadi kategorikal contohnya data adalah data jenis kelamin, ada laki-laki, perempuan, data tentang latar belakang pendidikan, SD, SMP, SMA. Kemudian kalau kuantitatif berupa angka, itu seperti tadi, skor tadi, contohnya bisa bilangan bulat atau kontinu. Jadi contohnya adalah jumlah meja dalam kelas, jumlah siswa, terus kemudian panen, berapa prosentase panen tahun ini, berapa peningkatannya, itu masuknya sebagai angka kuantitatif. Terus kemudian sumber itu ada primer dan sekunder. Kalau dari tangan orang pertama itu disebut primer. Misalkan seperti ini, saya
menggunakan untuk mengetahui motivasi siswa dalam mata pelajaran matematika, maka saya membagikan angket. Data yang saya dapatkan, data motivasi yang saya dapatkan dari angket itu namanya data primer. Sedangkan kalau sekunder itu dari tangan kedua. Jadi kalau kita membutuhkan nilai siswa, kita mendapatkannya dari guru, maka data nilai siswa tersebut disebut sebagai data sekunder, karena bukan kita sendiri yang mengolah, kita hanya memanfaatkan data yang diberikan oleh guru. Jadi itu bedanya tangan pertama dan tangan kedua. Sedangkan kalau skala itu ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Oke, saya jelaskan. Kalau nominal itu punya sifat membedakan saja. Bentuknya kategorikal, contohnya jenis kelamin, ada laki-laki, perempuan, asal daerah dari Surabaya, Ponorogo, Yogyakarta, suku, dan seterusnya. Jadi di sini kalau nominal itu tidak ada jenjangnya. Saya kalau mau menyebutkan Surabaya dulu, kemudian Yogyakarta, kemudian Ponorogo, itu tidak ada efeknya. Karena dia tidak ada jenjangnya, jadi bebas kita menyebutkan. Sama dengan warna merah, kuning, hijau, saya bebas menyebutkannya. Saya misalkan menyebutkan putih, hitam, ungu, itu bebas. Sedangkan kalau ordinal, dia bisa membedakan dan mengurutkan. Jenisnya juga bentuknya juga kategorikal, seperti jenjang pendidikan. Ada SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Kategori IPK, misalkan IPK tinggi, sedang, rendah, itu ada jenjangnya. Beda dengan nominal tadi, ya. Terus kemudian interval. Interval itu selain dia membedakan, mengurutkan, punya jarak yang sama. Contohnya adalah IPK nilai suhu. Sedangkan kalau rasio, membedakan, mengurutkan, punya jarak yang sama dan nol mutlak. Perbedaan antara interval dan rasio itu ada pada kata nol mutlak. Keduanya sama-sama angka, IPK angka, nilai suhu angka, berat badan angka, tinggi badan, jarak itu angka. Di sini bedanya adalah nol mutlak. Nol mutlak itu adalah nol yang benar-benar nol. Contohnya di sini, berat badannya 0 kg. Adakah beratnya? Tidak ada. Tinggi badan 0 cm. Adakah tingginya? Tidak ada. Jarak 0 km. Adakah jaraknya? Tidak ada. Sedangkan kalau interval dia tidak punya nol mutlak. Contohnya suhu. Suhu 0 derajat Celcius. Adakah rasanya? Ada. 0 derajat Celcius itu ada artinya. Kalau nol mutlak tadi, nol benar-benar nol, tidak ada artinya. Kalau interval, nolnya itu ada artinya. Suhu, nilai nol ada artinya, ada. Artinya memang dia sudah mengerjakan, tetapi dia tidak bisa, makanya nilainya nol. Gitu ya, itu bedanya. Terus kemudian untuk analisis data tadi, ini tadi ringkasannya ada, kalau saya tulis pembagiannya seperti ini, macam-macam statistika untuk analisis data. Ada deskriptif, ada inferensia. Inferensia dibagi jadi parametrik dan non parametrik. Oke, demikian yang saya sampaikan untuk materi dasar-dasar statistika. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan lebih lanjut pada kolom komentar yang disediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.